Sebagai basis dari ekonomi syariah dunia. Dan sekarang ini bayangkan, London saja ingin mendeklarasikan sebagai basis ekonomi syariah. Hong Kong ingin mengatakan dia kekuatan ekonomi berbasis syariah. Kuala Lumpur atau Malaysia juga sama, Singapura juga sama. Artinya dunia melihat betapa ada satu kekuatan yang luar biasa dari sistem ekonomi syariah ini yang tidak mengedepankan katakanlah sistem bunga. Jadi mereka lebih mengedepankan sistem yang berkeadilan, yang kalau rugi bersama, kalau untung berbagi bersama. Jadi konsep ini konsep yang diyakini sebagai suatu solusi, terutama bagi para pengusaha pemula, pebisnis pemula, yang kalau mau pinjam di uang di bank itu nggak mungkin bisa, karena pasti ditanya mana pengalamannya. Uang baru mulai kok sudah ditanya pengalaman, pasti nggak mungkin. Apalagi kalau ditanya mana neraca 5 tahun di belakang, udah mati langsung. Makanya waktu saya main Ristek, saya keluarkan konsep namanya seed capital. Mereka saya kompetisikan, yang berhasil saya kasih modal. Cuma-cuma, kalau sukses kembalikan, kalau tidak sukses maka ia menjadi beban negara. Akan tetapi sayangnya itu tidak bisa diteruskan, karena kalau ada yang tidak sukses dianggap kerugian negara. Nah ini yang tidak pas. Jadi ya negara harus memberikan, dalam pikiran saya ya negara lah yang harus memberikan support kepada para pengusaha pemula, ya pengusaha pemula, atau disebut dengan startup company. Nah seperti yang banyak terjadi di bidang IT, usaha-usaha kreatif yang berbasis kuliner, berbasis macam-macam. Jadi itu saya support penuh soal itu. Yang kedua tadi Mbak, ini soal cybercrime, ya. Saya tetap menganggap perlu aturan. Kalau China itu begitu ada di dalam katakanlah YouTube atau apapun yang kira-kira tidak pas dengan culture mereka, langsung dia blok, pak, hilang. Di kita itu masih belum cepat untuk melindungi kepentingan masyarakat kita. Saya tetap menganggap ada etik dan ada cybercrime law atau undang-undang yang mengatur agar kejahatan-kejahatan cyber ini bisa ditangkap. Paling tidak ada deterrent, ada ketakutan bagi orang-orang yang mau melakukan tindak kejahatan, apakah itu fitnah, apakah itu pornografi, apakah itu kesengajaan untuk menghancurkan budaya masyarakat tertentu, ataupun hal-hal negatif lain yang bisa kita tangkal sebelum itu berkembang. Jadi pemerintah sekarang dari sisi ekonomi sedang mengatur itu. Misalkan bagaimana ekonomi digital bisa melakukan aktivitas ekonomi dengan katakanlah aman. Misalkan Mbak mau melepaskan uang Mbak di bank misalkan 1 miliar, misalkan 1 miliar, cukup uangnya ada di Jakarta, cukup dari Jogja sini melakukan signing perintah. Dari itu saja sudah terlihat, oh ini benar. Di sana langsung dirilis. Bayangkan kalau itu diganggu atau bukan yang berhak, uangnya lepas, hukumnya gimana? Nah, hal seperti ini harus diatur untuk memberikan rasa aman ketika ekonomi digital ini sudah semakin berkembang ke depan nanti. Saya setuju itu, Mbak. Nah, yang kedua tadi, mengapa sih uang dihambur-hamburkan untuk politik? Jadi begini, sebetulnya yang salah menghamburkan uang untuk politik bukan aktivitas politiknya, karena